Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Sabat petang, tanggal 22 Maret, pelajaran ke-13, judulnya Kasih adalah Kegenapan Hukum Taurat. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Untuk pelajaran pekan ini, bacalah Keluaran 20 ayat 1-17, Roma 6 ayat 1-3, Roma 7 ayat 7-12, Yeremia 31 ayat 31-34, Matius 23 ayat 23 dan 24, dan Yakobus 2 ayat 1-9. Ayat hafalan Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Pada saat berurusan dengan anggota yang bermasalah, seseorang di majelis jemaat berkata kepada pendeta, "Kita tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan belas kasihan." Tidak bisa. Pendeta tersebut ingin tahu seperti apa pemahaman orang tersebut mengenai Allah dan hukum Allah. Belas kasihan tentunya harus menjadi hal utama dalam cara kita berurusan dengan orang lain, terutama mereka yang bersalah. Belas kasihan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kasih. Dan seperti yang dikatakan dalam Roma 13 ayat 8, mengasihi sesama berarti memenuhi hukum Taurat. Jika kasih memang merupakan penggenapan hukum Taurat, maka kita harus berhati-hati agar tidak memikirkan hukum secara terpisah dari kasih, atau memikirkan kasih dengan cara yang tidak berhubungan dengan hukum. Dalam kitab suci, kasih dan hukum berjalan beriringan. Pemberi hukum ilahi adalah kasih, dan karenanya hukum Allah adalah hukum kasih. Seperti yang dikatakan Ellen G. White, kasih adalah salinan dari karakter Allah. Ditulis dalam Christ Object Lesson, halaman 305. Hukum Allah bukanlah seperangkat prinsip abstrak, melainkan perintah dan petunjuk yang dimaksudkan untuk kebaikan kita. Hukum Allah sebagiannya merupakan ekspresi kasih sebagaimana Allah sendiri yang mengungkapkannya. Mengakhiri pelajaran hari ini, sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya, yang melanjutkan dari 1 Yohanes pasal 5. Tuhan memberkati kita semua.